Ada hal yang sering bikin kita kepikiran. Kenapa ya orang bisa tahu banyak tentang hidup kita? Padahal kita nggak pernah cerita. Lebih aneh lagi, tiba-tiba nama kita muncul di obrolan mereka. Tapi bukan obrolan depan muka, melainkan di belakang. Rasanya gimana? Kesel? Bingung? Atau malah sakit hati? Tapi coba deh, kalau aku bilang apa yang mereka lakuin sebenarnya bisa jadi tanda. Kalau kamu itu berarti, kalau kamu itu nggak biasa. Kali ini, aku pengen kita ngobrol bareng tentang sisi lain dari digibahin. Sesuatu yang mungkin selama ini nggak pernah kepikiran, tapi bisa bikin kamu lebih tenang ngadepin omongan orang. Jadi, yuk temenin aku sebentar. Siapa tahu obrolan ini justru jadi jawaban dari keresahanmu. Setiap orang punya kisah, tapi nggak semua orang tahu gimana cara bilangnya. Aku Ulfi, dan ini caraku bersuara. Salah satu hal yang sering bikin kita nggak tenang adalah saat tahu ada orang yang ngomongin kita di belakang. Kayak tiba-tiba nama kita jadi bahan obrolan. Padahal kita nggak pernah ngundang itu sama sekali. Menurut aku ini penting banget kita bahas sekarang. Karena makin kesini, omongan orang tuh rasanya gampang banget nyebar. Bisa dari mulut ke mulut, bisa juga dari story atau postingan. Dan kalau kita nggak kuat, omongan sekecil apapun bisa bikin kita down. Kalau dibiarkan, dampaknya nggak main-main. Kita bisa jadi gampang insecure, overthinking, bahkan ngerasa diri sendiri nggak cukup. Ada juga yang sampai menjauh dari orang lain, karena takut dibicarain lagi. Biasanya reaksi pertama orang itu marah, sakit hati, atau bingung. Kenapa sih harus aku yang dibahas? Ada juga yang jadi kepikiran terus, sampai nggak bisa tidur nyenyak. Makanya, aku yakin obrolan ini relevan banget buat kamu yang lagi dengerin. Karena jujur aja, hampir semua orang pasti pernah ngalamin hal ini. Entah itu disindir, dijadikan bahan bercandaan, atau sekadar jadi topik di belakang tanpa kita tahu alasannya. Kalau ngomongin soal orang yang suka bahas kita di belakang, sebenarnya ini bukan hal baru. Dari dulu, gosip atau omongan orang itu udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bedanya, kalau dulu mungkin cuma sebatas obrolan warung kopi atau bisik-bisik tetangga. Sekarang makin berasa banget karena faktor penyebabnya juga banyak. Dari sisi internal, kadang kita sendiri suka terlalu kepikiran, jadi lebih sensitif sama omongan orang. Dari sisi eksternal, ada juga orang yang memang suka nyari bahan obrolan biar seru, atau sekadar pelampiasan rasa iri. Apalagi di zaman sekarang ya. Semua hal bisa cepat nyebar. Dulu kalau ada yang ngomongin kita, mungkin cuma segelintir orang yang tahu. Tapi sekarang, dengan adanya media sosial, satu postingan atau story aja bisa bikin omongan jadi luas banget. Budaya kita juga ikut berperan. Di lingkungan kita, ngobrolin orang lain kadang dianggap hal biasa, kayak cara bikin suasana cair. Padahal efeknya bisa bikin orang lain terluka. Ditambah lagi teknologi yang bikin gosip lebih gampang diakses, lebih gampang di-share. Dan kalau dipikir-pikir, pihak yang terlibat dalam masalah ini nggak cuma si pembicara aja. Ada juga orang yang dengerin, orang yang nyebarin ulang, bahkan kita sendiri sebagai orang yang jadi bahan omongan. Jadi sebenarnya, ini masalah yang nyambung ke banyak sisi, bukan cuma satu arah aja. Coba bayangin deh, kamu lagi enak-enak rebahan, scrolling TikTok atau nonton drama Korea. Tiba-tiba ada notif masuk, temen kamu bilang, tadi aku denger ada yang bahas kamu loh. Dek, rasanya langsung campur aduk ya. Antara penasaran, marah, sama mikir. Kok bisa sih mereka tahu tentang aku? Kalau di kehidupan sehari-hari, ini sering banget kejadian. Misalnya ada orang yang tahu detail tentang hubungan kamu, padahal kamu nggak pernah cerita. Atau soal kerjaan kamu, pencapaian kamu, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Dan kalau lihat di media sosial, kasus kayak gini juga banyak banget. Ada orang yang viral, entah karena prestasi atau karena salah ucap sedikit aja, langsung jadi bahan omongan rame-rame. Kadang yang dibicarain bukan cuma faktanya, tapi ditambahin bumbu sana-sini. Aku pribadi juga pernah ngalamin.
Waktu itu ada fase di mana aku ngerasa, loh kok orang lain lebih update tentang hidup aku dibanding aku sendiri. Bahkan hal yang aku pikir nggak ada hubungannya sama mereka, ternyata bisa aja jadi bahan cerita di tongkrongan. Kalau aku ibaratkan ya, rasanya tuh kayak kita punya rumah dengan jendela kaca besar. Kita lagi duduk santai di dalam rumah, tapi orang-orang di luar lagi ngintipin dan ngegosipin apa yang mereka lihat. Padahal mereka nggak tahu cerita utuhnya. Tapi tetap aja, mereka bisa bikin versi mereka sendiri. Kamu bisa bayangin kan? Kita di dalam ruangan, tenang, tapi dari luar banyak mata yang ngeliatin. Itu sih kadang bikin nggak nyaman banget. Kalau ditanya, gimana sih cara ngadepin orang yang ngomongin kita di belakang? Jawaban paling gampang biasanya, ya cuekin aja. Tapi aku tahu, ngomong gitu lebih mudah daripada ngejalaninnya. Karena kenyataannya, omongan orang tuh bisa banget nancep di hati. Jadi menurut aku, ada beberapa hal yang bisa kita coba. Pertama, sadarin dulu kalau nggak semua omongan orang itu benar. Kadang mereka ngomong cuman karena iri, kepo, atau sekadar butuh bahan biar obrolan mereka nggak sepi. Jadi jangan langsung anggap semua yang mereka omongin itu cerminan diri kamu. Kedua, coba ubah cara pandang. Aku pribadi suka mikir gini. Kalau sampai ada orang yang bahas aku, berarti aku tuh punya sesuatu yang bikin mereka kepikiran. Entah itu pencapaian, sikap, atau hal kecil yang mungkin mereka pengen punya. Jadi bukannya minder, justru aku anggap itu sebagai tanda kalau aku nggak biasa-biasa aja. Dari sisi analisisnya, kebanyakan orang ngomongin kita karena ada celah. Celah itu bisa dari dua arah. Pertama, karena kita pernah terlalu terbuka cerita ke orang yang salah. Kedua, karena mereka cuma bikin asumsi sendiri dari apa yang mereka lihat. Nah, caranya biar lebih aman, belajar pilih-pilih cerita. Nggak semua hal tentang hidup kita harus diumbar keluar. Simpan beberapa hal buat diri sendiri. Tips lainnya, jaga circle. Cari teman yang benar-benar bisa dipercaya. Yang kalau kita cerita nggak akan jadi bahan gosip di tongkrongan lain. Percaya deh, 1 atau 2 teman yang tulus itu jauh lebih berharga daripada banyak teman tapi nggak bisa jaga omongan. Tapi ada juga hal yang harus dihindari. Jangan keburu emosi apalagi balas ngomongin mereka balik. Karena ujung-ujungnya kita jadi sama aja kayak mereka. Yang ada masalahnya makin panjang, makin capek sendiri. Jadi intinya, solusinya bukan sekadar cuekin, tapi belajar ngatur cara pandang, lebih selektif cerita dan fokus ke orang-orang yang benar-benar peduli sama kita. Itu jauh lebih sehat buat hati. Kalau ada yang ngomongin kamu di belakang, itu bukan selalu tanda kamu salah. Kadang justru sebaliknya, itu tanda kamu punya hal yang nggak bisa mereka abaikan. Aku tahu rasanya nggak enak, tapi percaya deh, kamu lebih berarti daripada yang kamu kira. Kalau kamu setuju sama suaraku ini, jangan lupa simpan dulu videonya biar bisa kamu dengerin lagi kalau lagi butuh penguat. Kasih like supaya aku tahu kamu suka. Share ke teman yang mungkin lagi down karena omongan orang, siapa tahu ini bisa jadi penyemangat buat mereka juga. Dan jangan lupa subscribe kata Ulfi, biar kamu nggak ketinggalan. Kamu juga bisa tulis pendapatmu di kolom komentar. Ini kataku, kalau kamu gimana?